mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita di siang Ramadan ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengucapan amin. Sudah menjadi lumrah bagi kita setiap kita salat, maka setelah membaca Al-Fatihah kita mengucapkan amin. Tapi kalau kita tengok di kalangan masyarakat hari ini, pengucapan amin ini berbagi porsi. Maka siang ini kita akan bahas tentang pengucapan amin, baik di dalam salat maupun tatkala kita berdoa. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana wa iyyahum bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun yustahabu likulli qari'in fi salati kana aw fi ghairi salat idza faragha min al-fatihati ay yaqul amin. Ini satu pasal yang menjelaskan dianjurkan mustahab itu dianjurkan, sangat dianjurkan bagi setiap orang yang selesai membaca Al-Fatihah ketika di dalam solat maupun di luar solat dia mengucapkan amin. Wal haditsus sahih fi dzalika katsiratun masyhuratun, dan banyak hadis masyhur yang mengenai hal ini. Dalam pasal sebelumnya telah kami sebutkan, hendaknya berhenti sejenak untuk antara akhir Fatihah dan amin. Dan di antara maknanya amin itu adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Dan juga ada yang mengatakan dalil amin itu adalah falyakut, demikianlah hendaknya dia jadikan. Yang ada pendapat katakan if'al, lakukanlah. Wa makna la yaqdir ala hadza ahadun siwa, dan juga makna juga daripada amin itu tidak ada yang kuasa atas hadis selain engkau, maksudnya Allah Ta'ala. Wakil dan juga dikatakan maknanya la tukhayyab raja'ana, ya Allah kami mengimami dengan baik. Ada yang mengatakan juga Allahumma amanna bi khair, ya Allah kami begini dengan baik. Jadi la yaqdiru ala ahadin siwa, tidak ada yang kuasa atas ini selain engkau. Waqil makna la yukhayyab raja'ana, janganlah engkau menghalangi harapan kami. Kemudian maknanya yang lain Allahumma amanna bi khair, ya Allah kami mengimami dengan baik. Juga ada yang mengatakan huwa tabi'ullahi ala ibadihi yadfa'u min anhum afati. Dia katakan kekhususan Allah atas hambanya, dengannya ia membersihkan mereka dari kesalahan-kesalahan. Ada juga mengatakan ya darajatun fil jannati yastahiquha qailuha, dan juga ada yang mengatakan derajat di surga yang berhak dipilih orang yang mengucapkan. Jadi masya Allah banyak makna arti amin. Maka mesti kita masya Allah ya, tatkala kita baca Al-Fatihah mengucapkan amin karena banyak artinya, dan itu semuanya adalah doa. Dan ada juga mengatakan ia ismun min asma'illahi ta'ala, dia itu satu nama daripada nama-nama yang Allah Ta'ala. Pendapat ini diingkari oleh para jumhur dan para muhakkik. Kalau ada yang mengatakan amin itu nama dari nama Allah Ta'ala, maka diingkari oleh para muhakkik dan jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan ismun ghibaraniyu mu'arrabun, dan ada mengatakan ini adalah nama dari sebuah
juga mengatakan selain demikian, dan yang lain mengatakan banyak. Jadi kata-kata amin itu saja sudah banyak makna. Maka sungguh Masya Allah, tatkala kita baca Al-Fatihah, kalau kita tidak mengucapkan amin, maknanya kita tidak mau dikabulkan doa. Kabulkan doa dan juga pengharapan kepada Allah Ta'ala, baik aminnya kita, baik baca kita Al-Fatihah di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian ada beberapa cara baca amin. Nah, sekarang kita masuk ke cara. Gimana? Qala al-ulama afsah wa amin bil maddi wa taqfil mimi wa saniyatu bil qasri. Pendapat yang pertama, para ulama mengatakan yang paling fasih adalah amin dengan memanjangkan dan meringan baca mim. Amin, amin. Nah, panjang. A-nya yang panjang. Mad. Taqfil mim berarti amin. Amin. Yang kedua dibaca pendek. Amin. Minnya dibaca pendek. Amin. Amin. Kalau tadi itu mad dengan a dengan minnya sama banyak. Amin. Amin. Yang kedua wahatani masmuratani wasalisul amin bil imalati man maddi bainah. Yang ketiga amin dengan baca amin, amin. Nah, dengan baca imalah dengan mad sebagaimana ada wahidi dari Hamzah al-Kisai. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu contohnya. Amin, amin. Nah. Kemudian yang keempat dengan bacaan tasdid dan pada mad dan mim sebagaimana diberikan wahidi dari Hasan dan Usail bin Fadl. Ada juga diapakan? Tasdikan. Amin. Nah, dengan bacaan tasdid dan mad pada mim. Amin. Amin. Jadi ada 4 cara baca. Yang pertama tadi apa? Cara bacanya panjangkan dengan manjangkan dan meringankan bacaan. Amin. Kemudian minnya baca pendek. Yang kedua, amin. Yang ketiga dengan imalah. Amin. Yang keempat ditasdikan. Amin. Nah, ini kebanyakan kita. Banyak juga baca. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat dari Ja'far As-Shadiq yang berkata maknanya adalah orang-orang yang memiliki tujuan padamu dan engkau tidak mungkin menghalangi orang memiliki tujuan. Nah, pendapat keempatnya sangat aneh. Kebanyakan ahli bahasa mengaji sebagai salah ucap orang-orang awam. Ini banyak yang terjadi di kita. Kalau kita baca di dalam sholat ini bisa jadi batal karena kita tasdidkan. Nah, minimal baca pertama, kedua. Amin. 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 Nah. Ahli bahasa mengatakan dalam bahasa Arab hendaknya wakaf karena yang merupakan suara yang mana wasalnya dengan meletakkan nun karena bertemunya dua sukun. Para ulama berpendapat dianjurkan mengucapkan lafal amin dalam salat bagi imam dan makmumnya serta munfarid, baik imam baca amin maupun yang makmum baca amin. Mereka pendapat yang sahih ialah mengeraskan bacaannya. Cara baca tadi kan apa? Sebagian kan ada yang diam aja. Pas amin diam aja deh. Ini para ulama ada beberapa pendapat tentang mengucapkan amin akad jahar atau sir. Pendapat yang sahih ada mengeraskan bacaan amin. Yang kedua tidak perlu mengeraskan, sekedar dia terdengar dengan telinga. Yang ketiga jahar jika jemaahnya banyak. Kalau jemaahnya banyak buat jahar. Kalau jemaahnya sedikit, ya sedikit aja lah. Perlu satu kampung pula terdengar kan. Hendaknya ucapan amin makmum bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Ketika imam ucapkan amin, maka makmum ucap amin bersamaan. Bukan sebelumnya atau sesudahnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Idzal qala al-imam waladdallin fayaqul amin. Faman waqafa ta'minu ta'mima al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam mengatakan waladdallin maka ucapkan amin. Maka barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka dihapuskan bagian dosa-dosanya. Maksudnya jika imam ingin mengucapkan amin sehingga ucapan amin bisa berbarengan dengan imam. Para ulama berkata, dalam salat tidak ada anjuran agar ucapan makmum bersama dengan ucapan imam kecuali perkataan amin. Untuk perkataan lain makmum